Nafasku nih berat keseset diinjak-injak tetap welcome. Aduh, quotesnya bagus-bagus nih. Layaknya kopi ada yang pahit yang sudah sepi setiap hati yang kau hinggapi sampai kau bisa memilih bertahan atau meninggalkan. Wah, luar biasa quotesnya. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk menunggu masa tuamu. Bagus juga quotesnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irwan. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Irwan, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih puasa nggak? Alhamdulillah, insya Allah masih Lagi puasa. ngapain nih? Ini lagi lihat-lihat quotes nih Pak Irwan nih. Bagus-bagus quotesnya Pak Irwan. Tadi apa nih? Terutama yang ini yang bikin Ana tertarik nih. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk menunggu masa tuamu. Iya bener, Bagus, memang masa tua itu jangan ditunggu ya. Jangan tunggu ya Pak Irwan ya. Kita lama-lama juga akan tua. Akan tua. Nah, mumpung ada Pak Irwan nih, kita ngobrolin tentang masa muda gimana Pak Oke, Irwan? siap. Karena memang fenomena remaja atau anak muda zaman sekarang ya patut kita bicarakan. Kita sambil duduk, Pak Irwan, ngobrolnya yuk. Gini Pak Irwan, kan banyak nih fenomena anak remaja sekarang nih ya, anak-anak Betul. remaja, anak-anak muda sekarang ini yang memang sangat mengkhawatirkan. Apalagi di bulan Ramadan nih Pak Irwan. Iya. Ini padahal temanya bulan Ramadan. Tapi tetap saja ya perilaku remaja banyak yang mengkhawatirkan. Betul. Contohnya saya kasus waktu itu pernah ada yang namanya tawuran. Tawuran saat Tawuran. sahur ya? Saat sahur, menjelang sahur tawuran luar biasa. Ada dengarkan beritanya ya Pak Irwan? Betul, betul. Nah, ini ada juga yang lucu nih Pak Irwan nih. Dari tetangga nih kebetulan Pak Irwan. Fenomena anak remaja yang mereka sangat senang sekali dengan main game online. Iya. Main gamenya mungkin hal yang mubah ya. Betul. Namun yang memprihatinkan Pak Irwan, main gamenya ini di dalam masjid, Dalam di masjid. dalam musola. Katanya masjidnya atau musolanya bikin nyaman. Ada AC kali. Ada AC memang benar. Nah yang sangat mengkhawatirkannya lagi ketika azan bukannya sholat malah pergi. Nah ini kan gitu. yang Iya, betul, betul. luar biasa nih Pak Irwan. Memang gimana nih kondisi anak muda Baik, sekarang, Pak Irwan? Pak Irfan, memang kondisi pemuda saat ini sungguh sangat mengenaskan gitu ya. Jadi ada pemuda kriminal, kemudian brutal, dan banyak perilaku pemuda yang hari ini mungkin dia melakukan penyimpangan tidak wajar begitu. Benar. Bahkan ini dilaksanakan saat bulan Ramadan. Ini kuat, Apalagi ya? misalkan ada isu ide moderasi agama yang kemudian dimasukkan ke dunia pendidikan, ini dipaksakan kepada dunia pendidikan, kemudian hasilnya malah menjauhkan para pemuda dari kebanggaan terhadap Islam. Terhadap Islam. Akhirnya ya makin jauh dengan Islam, lahirlah arus kemaksiatan di dalam masyarakat yang makin kuat begitu. Iya benar Pak Irwan. Jadi sekarang karena moderasi beragama itu dan juga ada istilah toleransi yang kebablasan gitu kan. Bulan Ramadan dipakai untuk mereka justru bukannya untuk beribadah malah ngabuburit sambil berdua-duaan dengan Allah, pacaran istilahnya. Alhamdulillah justru malah mencoreng bulan Ramadan itu sendiri Pak Irwan ya. Betul. Nah, Pak Irfan, sebenarnya fenomena seperti ini harusnya di bulan Ramadan bisa diatasi oleh keluarga. Oh, dengan keluarga bisa diatasi Pak Betul, Irwan. karena memang kalau kita ngobrol tadi bahwa masyarakat hari ini semakin lama semakin jauh dari Islam, kriminalitas semakin meningkat bahkan di dunia remaja. Kemudian TV kayaknya beda-beda dikit ya. Kalau dulu misalkan di televisi kita lihat pas bulan Ramadan pakai kerudung. Ya. Tapi sekarang kan kadang orang nggak malu lagi ketika meskipun bulan Ramadan dia nggak pakai kerudung. Padahal membawakan acara Ramadan judulnya gitu. ya. Sekarang sudah nggak aneh lagi. Makanya kemudian ini tidak bisa kita biarkan. Paling tidak hal yang bisa dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan keakraban keluarga di dalam keluarga. Iya, Pak Irwan ya, betul. meningkatkan keakraban di dalam keluarga. Nah, dengan hubungan keakraban kita dengan keluarga ini semakin kuat, semakin terjalin, insya Allah perilaku kriminal remaja, kemudian penyimpangan di remaja itu akan diatasi. Bisa teratasi ya Pak Irwan ya dengan keluarga. Betul, Itu dengan akrab. dengan akrab di dalam keluarga. Betul, Pak Itu Irwan. bagaimana caranya meningkatkan keakraban di dalam keluarga itu Pak Ya. Irwan? Pertama, Pak Irfan,
Kalau Ramadan ini kan sebenarnya momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, akrab dengan Allah. Betul. Gitu. Kitanya sholat, kitanya kemudian qiyamul lail atau ngaji tarawih, lah, gitu. ngaji dan sebagainya. Sedekah dan lain Nah, sebagainya. momentum kedekatan diri kepada Allah semestinya juga ini berdampak korelasinya positif dengan kedekatan kita terhadap keluarga. Keluarga. Misalkan yang pertama aktivitas sahur Ya, yang pertama bareng misalnya gitu ya. Biasanya kan kita misalkan kalau hari-hari biasa kita itu sarapan. Padahal kadang ayahnya udah buru-buru berangkat duluan betul. pagi atau Jarang bundanya. sekali misalkan kita sarapan bareng, tapi kemudian di bulan Ramadan ini momentumnya dipastikan keluarga itu ngumpul saat Ngumpul makan semua sahur, ya, saat makan sahur itu. Nah, dalam momen kebersamaan itu bisa dibangun bagaimana obrolan-obrolan yang bisa mendekatkan kita dengan keluarga gitu Pak Irfan. Itu sahur. Setelah sahur kemudian nggak langsung tidur, tapi mengkondisikan anak-anak. Yang kedua adalah membiasakan untuk sholat berjamaah. Betul. Kita sampaikan kepada anak-anak bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 derajat begitu dibanding dengan munfarid. Maka kemudian kita kondisikan selama Ramadan ini menjadi madrasah keluarga, anak-anak dibiasakan untuk ke masjid bareng-bareng. Bersama adiknya, bersama kakaknya, bersama uminya, abinya. Jadi rombongan ke masjid. Nah, Bisa juga habis setelah sholat subuh, bisa juga acara tadabur alam. Bareng-bareng. Jalan-jalan pagi sebelum mungkin ayahnya, bundanya berangkat kerja gitu, Pak Heron ya, bisa. Yang biasanya kalau hari biasa kan mungkin ayahnya udah berangkat duluan, masuk atau jam 7. Bundanya juga udah berangkat duluan. Ramadan kan biasanya ada yang masuk jam 8 Iya, gitu. Pulangnya lebih awal gitu. Betul. Nah, Ada lagi Pak Heron selain saat sahur bareng. kalau tadi misalkan sahur bareng, kemudian ke masjid bareng, bisa juga dilakukan dengan berbuka bareng, buka puasa bareng. Memang hal ini tidak bisa setiap hari, bisa jadi kan uminya ada kegiatan di luar, atau sama ibu-ibu ada buka bareng di luar, atau ayahnya ada buka bareng di kantor, atau bisa jadi anak-anaknya juga buka bareng di lingkungannya atau di sekolahnya. Tapi memang buka bareng ini harus kita kondisikan. Pasti ada banyak waktu untuk bisa buka bareng di rumah. Jadi ketika misalkan buka bareng di rumah ini, kita kemudian ngobrol-ngobrol di sana, jangan hanya momentum makan saja kemudian kita pesen GoFood, tapi nikmati prosesnya. Misalkan anak-anak diajak ditawari mau makan apa nih, kemudian diajak belanja, atau diajak masak, ikut masak, menyiapkan bukaan bersama. Jadi di sana ada kebersamaan ya Pak Heron ya, kerjasamanya dengan keluarga. Jadi dengan aktivitas itu ditambah nanti kemudian buka bersama bareng-bareng, berdoa, ini insya Allah akan mendoakan. Saling mendoakan itu Pak Heron ya. Memang kunci atau kekuatan umat muslim itu adalah doa itu ya Pak Heron ya. Supaya ya tadi, semoga anak-anak kita ketika mereka menjadi remaja, menjadi dewasa sesuai dengan harapan kita, menjadi anak yang solih dan solihah itu Pak Heron ya. Ya lebih baik juga berbuka dengan keluarga lah ya. Betul. Membentuk keakraban mumpung gitu kan. Biasanya kan kalau Ramadan tadi disampaikan, jam kerja itu biasanya pulang lebih awal, kita mumpung kumpul dengan keluarga ya kumpul dengan keluarga. Maksimal. Apalagi kalau nggak salah katanya ada info kan dilarang berbuka bersama Pak Heron. Padahal ya mendingan di rumah ya. Betul. Kalau kita nggak boleh buka bersama di luar, ya buka bersama di rumah. Ajak tetangga nggak apa-apa. Ajak tetangga ya, berbagi Pak Heron ya. Nah selain sahur, sholat bersama, tadabur alam, jalan-jalan pagi dan tadi berbuka, ada lagi nggak Pak Heron nih? Momen-momen bersama keluarga. Ngabuburit ini menjadi topik yang menarik gitu. Ngabuburit kita bisa isi dengan berbagai macam hal. Tadi bisa jadi tadabur alam, kita jalan-jalan. Ngabuburit bisa jadi kan nggak mesti di luar, bisa jadi kita di luar atau bisa juga di rumah dengan permainan-permainan. Tapi dikondisikan memang anak-anak itu main bersama kita di rumah. Atau misalkan ada pengajian, kita ke pengajian bareng. Intinya kalau tadi Pak Irfan bilang ada anak-anak yang main HP di jalanan atau di mana-mana, kemudian di jalanan panas pindah ke masjid karena ada AC-nya dan suasana Ramadan gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau misalkan keluarga bisa membangun konsep ngabuburit yang menarik, bisa jadi tanpa gadget.
gitu tuh. Ngobrol apakah ada permainan, apakah ada cerita dari sang ayah, apakah nonton bareng, kan nggak masalah kan? Nggak masalah, Nonton bareng bersama keluarga, kita bikin mini bioskop di rumah misalkan, kita ajak tetangga atau anak-anak tetangga, kita kemudian isi di sana. Ini momentum untuk menjadikan keluarga sebagai madrasah di bulan Ramadan ini. Iya, jadi sambil nonton, sambil kasih nasihat ke anak-anak gitu kan, masukin pembelajaran ke anak-anak, atau sambil ngabuburit sore bawa motor sambil lihat pemandangan, sambil menginformasikan ke anak-anak, ini loh nak begini, harus begini dan itu jangan dilakukan dan sebagainya, Pak Irwan ya. Daripada dilakukan dengan hal yang sia-sia gitu kan, ngabuburit malah menodai bulan Ramadan, ngabuburit dengan bukan mahramnya, dengan pacar atau sebagainya. Nah, ini kan memang perlu kita edukasi kepada keluarga muslim semua. Kadang kita sebagai ayah misalkan sudah beruban, atau misalkan seorang ibu yang pengen rasanya Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita jangan lupa juga terhadap keluarga. Alangkah lebih indah kalau misalkan momentum mendekatkan diri kepada Allah ini kita bareng-bareng, tidak hanya sekedar pribadi saja, misalkan itikaf sendiri, ngaji sendiri, tapi bareng-bareng. Kalau ngaji misalkan biasa kita punya targetan 1 juz 1 hari, ini mah misalkan barengan, ngajinya giliran, ini kan mengandung keberkahan. Ada anak ngaji kemudian ada kekeliruan, maka kemudian diluruskan oleh ayah atau oleh ibu. Ini menjadi menarik karena membangun kesolihan di keluarga itu sendiri. Ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Dan satu hal lagi Pak Irfan, mungkin kan hal ini sebentar, kalau kita bersama anak-anak sebentar. Misalkan anak-anak nanti akan beranjak dewasa, akan makin sibuk, kemudian dia sudah menikah apalagi begitu. Maka kemudian sejak kecil ini kita bangun keakraban, sehingga keakraban ini bisa menjadi fondasi sehingga dimanapun mereka berada, kemudian dia sudah usianya berlanjut, ini menjadi cerita menarik bagi anak-anak kita, dan ini akan dilanjutkan pola-pola seperti ini, sehingga memang keluarga itu semakin akrab, semakin kuat, sehingga akan menekan kriminalitas, penyimpangan, dan hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada remaja. Gitu, iya, masya Allah. Sangat menarik ya melihat bulan Ramadan diisi dengan agenda bersama keluarga. Masya Allah, indah ya. Mulai dari sahur bareng, yang biasanya kita mungkin belum sempat sarapan bareng ya, mungkin sudah berangkat duluan, ini jadi sahur bersama. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian jalan-jalan sore yang biasanya ayahnya baru pulang malam, atau mungkin ibunya baru pulang malam, tapi karena biasanya Ramadan itu ada kebijakan dari beberapa instansi atau perusahaannya, biasanya pulang duluan, bisa kita isi waktu untuk berkumpul bersama keluarga itu ya, menunggu waktu berbuka gitu kan, momentum ngabuburit tadi Pak Irwan ya. Kemudian waktu berbuka juga bisa bersama keluarga. Biasanya makan malam ini mah kadang anaknya duluan karena ayahnya belum datang gitu, atau sebaliknya dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada konsep begini, pernah orang tua cerita, kita ngobrol dengan salah satu orang tua, kemudian anaknya memang ada bermasalah dengan gadgetnya. Kemudian mereka itu mengilustrasikan bagaimana ternyata keluarganya seperti di kosan gimana coba? Dia tuh ya pokoknya gitu ya? Datang, kemudian makan, dia keluar, masuk lagi ke kamar, kemudian dia megang HP, kemudian haus keluar ke kamar lagi, kemudian ke kamar mandi, ke kamar lagi. Jadi mereka itu berkumpul dalam satu rumah, tapi rumahnya ibarat kosan gitu. Tidak ada nuansa keakraban yang terjalin di sana. Nah, itu kemudian bisa kita bangun di bulan Ramadan ini. Jadi bagi ayah dan bunda, bagi umi dan abi yang kemudian belum membikin plan bagaimana membangun keakraban dengan keluarga. Nah, ini mumpung Ramadan ini baru awal-awal, maka bisa kita diskusikan dengan ayahnya atau dengan bundanya, gimana nih kita bikin planning ini, bikin kegiatan ini yang tadi disampaikan, sehingga memang betul-betul terasa Ramadan ini bisa meningkatkan keakraban kita terhadap keluarga kita. Terhadap di keluarga itu ya Pak Irwan ya. Betul. Dan satu lagi Pak Irfan. Apa itu? Kalau tadi memang kita dekat itu secara fisik.
betul kan? Betul. Sahur kita ngobrol secara fisik, kemudian apalagi berbuka secara fisik, kemudian ngabuburit secara fisik. Ada yang lebih ajaib dari itu ketika kita ingin membangun kedekatan dengan keluarga. Apa itu? Yakni dengan saling mendoakan. Dan yang penting, yang menginspiratif, yang menjadi tidak melulu kajian begitu, tidak melulu misalkan ceramah-ceramah, tapi kemudian semuanya dikemas sehingga membentuk kesadaran bahwa kita itu wajib berislam, kemudian kita tuh wajib mengisi Ramadan ini dengan baik. Jadi dikondisikan oleh negara. Namun memang karena hari ini negara kita memang bukan negara Islam, maka ya mestinya kita itu sebagai keluarga muslim merindukan apa? Merindukan suasana bagaimana tatanan kehidupan itu diatur oleh Islam. Sehingga luar biasa nanti tuh di media ditayangkan media-media yang menarik, misalkan kisah Rasul atau kisah perjuangan sahabat. Kemudian di masjid juga hidup, buka bareng tidak dilarang misalkan, tapi buka bareng yang kemudian positif di sana. Sehingga memang ketika Islam itu memimpin, Islam itu diterapkan dalam sistem kehidupan, itu rasanya akan lebih indah. Indonesia itu akan menjadi lebih berkah dengan Islam kafah. Dengan Islam kafah, Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga yang bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian juga mudah-mudahan kita berdoa ya Pak Irwan ya, mudah-mudahan Islam itu bisa diterapkan secara menyeluruh, ya, secara kafah, sehingga Ramadan itu bisa menjadikan bulan yang memang benar-benar kita menjalankan ibadah itu secara maksimal. Gitu kan. Dimulai dari tadi tatanan semua diatur oleh Islam, dari mulai tontonan, kemudian perilaku dan lain sebagainya diatur oleh Islam. Amin. Ini obrolan kita ini semakin seru kayaknya Pak Irwan ya. Tapi karena memang kita sudah waktunya mau buat persiapan mungkin untuk ketemu keluarga Pak Irwan, kita juga ya mau persiapan merencanakan kegiatan dengan keluarga. Insya Allah sudah selalu merencanakan dengan anak-anak, bahkan sedikit memberikan reward ke anak-anak karena anak-anak sedang belajar berpuasa juga Pak Irwan, dan belajar berpuasa alhamdulillah dari pagi sampai berbuka alhamdulillah belum ada bolongnya, ada beberapa reward. Ini kan sebagai bentuk reward memberikan semangat ya Pak Irwan ya kepada anak-anak. Kalau Pak Irwan sendiri sudah ada rencana? Alhamdulillah ya. Nanti sore kita akan ngumpul, kita akan nengok ke rumah mbahnya. Masya Allah. Kemudian banyaklah insya Allah akan Baik, terima kasih banyak nih Pak Irwan nih. Ya, obrolan kita semakin menarik dan seru. Mudah-mudahan kita bertemu kembali lagi nanti. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.